Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang surat berharga. Kali ini kita akan membahas surat berharga commercial paper atau surat berharga komersial, atau disingkat juga CP biasanya, commercial paper. Ya, ini sebetulnya sejenis dengan surat sanggup ya. Ada perbedaannya, yaitu bahwa surat sanggup jenis commercial paper ini adalah surat sanggup tanpa jaminan yang spesifik yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan non-bank. Ya, kalau surat berharga lainnya pada umumnya diterbitkan oleh bank, tapi untuk commercial paper adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan bank. Ya, justru ini diperdagangkan melalui bank tetapi ya, atau perusahaan efek ya, atau bursa efek atau pasar modal. Jadi diperdagangkannya melalui bank dan pasar modal ya. Hanya jangka waktunya adalah pendek, jangka waktu pendek, dengan diperdagangkan CV itu dengan sistem diskonto. Nah, mengenai sistem diskonto dan lain sebagainya, itu adalah bagian teman-teman kita yang di Fakultas Ekonomi. Kita dalam perspektif hukum dagang begitu ya. Nah, untuk pembahasan commercial paper, pada biasanya kita akan lihat dulu syarat-syarat formalnya. Seperti pada umumnya surat berharga yang lain, maka harus ada klausula yang menjelaskan dan menulis dengan tegas dan jelas kata-kata surat sanggup gitu ya, surat sanggup. Kemudian isinya harus berjanji untuk membayar tanpa syarat. Kemudian ditulis juga penetapan hari bayarnya, penetapan tempat bayarnya, kemudian pihak penerima atau pembayar atau pengganti, kemudian tempat dan tanggal penerbitan, tanda tangan penerbit. Nah, kemudian harus ada judulnya tadi, surat berharga komersial ya. Ditulis kata-kata surat sanggup. Nah, ini juga harus ada tulisan atau klausula yang menyatakan bahwa dapat diperdagangkan ya. Kemudian ada juga tercetak di situ adalah nama bank atau perusahaan efek sebagai agen pengganti ya, atau agen penerbit, atau juga nama dan alamat bank sebagai agen pembayar. Dan harus ada nomor serinya, nomor seri surat berharga komersial. Kemudian ada keterangan bagaimana cara mencairkannya ya. Kemudian di halaman belakangnya ada endorsementnya, kemudian bagaimana cara penghitungan nilai tunai. Dan yang paling penting adalah jangka waktunya. Jangka waktunya paling lama adalah 270 hari ya. Penerbitnya bukanlah bank ya. Jadi dijelaskan begitu. Nah, ada beberapa cara yang perlu disampaikan ya, tahap-tahapan dalam penerbitan surat berharga komersial. Nah, ada pihak yang disebut atau diistilahkan sebagai pengatur penerbitan atau arranger ya. Arranger adalah bank atau juga perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis melakukan perjanjian dengan calon penerbit ya, untuk mengatur rencana penerbitan surat berharga komersial ya. Jadi bank itu posisinya sebagai arranger atau kalau bahasa hukum dagang itu adalah agen ya, agen yang menerima pembayaran, agen yang mengatur semua pelaksanaannya gitu ya. Ada beberapa lagi kewajiban yang harus menjadi tanggung jawab pihak arranger ya. Bagaimana menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi semacam prospektus pada saat emisi ya, yang harus disampaikan secara objektif tentang calon penerbit ya. Harus ada identitas dari calon penerbit ya, sebagai bentuk penyebarluasan informasi yang
objektif ya. Ada misalnya laporan keuangan penerbit, kemudian anggaran dasar penerbit, kemudian tanggung jawab hukum. Apabila kita membahas ada syarat tentang anggaran dasar penerbit, maka harus sudah dipahami bahwa penerbit yang dimaksud adalah sebuah perseroan atau badan usaha yang berbadan hukum. Ya, karena harus menyertakan anggaran dasarnya. Ya. Kemudian penyebaran informasi melalui media cetak, kalau sekarang mungkin melalui media elektronik ya, laporan kepada Bapepam, kemudian Bank Indonesia, kemudian memberikan data keuangan pada calon penerbit ya, kemudian menghubungi bank lain untuk nantinya akan melakukan penjualan antar bank ya, penjualan surat berharga antar bank. Ada beberapa langkah ya yang harus dilakukan oleh iRanger berkaitan dengan penerbit. Dia haruslah berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia ya, karena akan mencari dana di Indonesia maka harus berdomisili di Indonesia. Nah, penerbit itu harus merupakan nasabah bank umum, harus sudah jadi nasabah bank umum dulu ya. Nah, surat berharga komersial yang diterbitkan yaitu untuk modal kerja ya. Nah, terus ada peringkatnya ya, dari mungkin dari OJK gitu ya, ada peringkatnya. Kemudian penerbit bukan perusahaan keuangan. Nah, ada berikutnya adalah tanggung jawab iRanger adalah mengadakan analisis, kemudian mencari investor ya, kemudian tanggung jawab pengatur penerbitan atau iRanger itu harus semuanya ada pada perjanjian antara penerbit dengan iRanger ya. Nah, demikian pembahasan tentang commercial paper. Dan satu lagi yang terakhir adalah kita bahas tentang letter of credit atau jaminan tertentu pada transaksi jual beli ya. Nah, andai kata kita ambil contoh pada saat jual beli secara langsung, saya misalnya ke pasar, kemudian membeli sesuatu, kemudian saya bayar dan saya ambil barangnya bawa pulang, cash and carry gitu ya. Nah, sekarang sebetulnya banyak terjadi itu jual beli semacam itu untuk skup yang lebih besar dan antar negara ya, jadi berkaitan dengan ekspor impor. Jadi letter of credit itu sebetulnya adalah cara pembayaran untuk ekspor impor untuk menjaga dan menjamin pembayaran yang sesuai dengan barang yang dibeli. Nah, kalau tadi kita kembali lagi ke cara saya dalam membayar, itu adalah jual beli biasa. Nah, kemudian ada jual beli elektronik misalnya. Kenapa jual beli melalui aplikasi pasar virtual misalnya begitu ya, tidak menggunakan letter of credit? Karena itu kita dalam satu wilayah yang sama pada negara yang sama gitu ya. Nah, kalau ekspor impor ada satu kekhawatiran antara eksportir maupun importir ya, bahwa misalnya barang yang dipesan tidak sesuai, kurang atau tidak sesuai standar tertentu. Padahal dia mau mengurangi resiko apabila dia sudah terlanjur membayar sesuai dengan perjanjian awal gitu ya. Nah, ini yang perlu dijaga ya, maka perlulah letter of credit ya untuk dapat menghindari kerugian-kerugian bagi para pihak. Atau sebaliknya misalnya barangnya dulu dikirim, uangnya belakangan, ini mengkhawatirkan bahwa si pembeli atau importir tidak akan membayar sesuai jumlah uang yang sudah disepakati ya. Maka untuk kasus yang seperti ini antar negara dan jumlah yang besar ya, pembeli dan penjual meminta atau melibatkan pihak lain
Misalnya bank dalam hal ini ya, supaya pembeli membayar sejumlah uang kepada pihak lain ya, yaitu bank. Jadi menaruh dulu uangnya di situ di bank ya. Untuk memberitahukan kepada bank ya, agar nanti si penjual itu diberitahu oleh bank bahwa akan ada titipan uang yang diterima dari pembeli. Ya, ini jaminan dan pembayaran kepada penjual bila penjual telah memenuhi persyaratan. Nah, ini ada syarat-syarat tertentu di dalam perbankan. Jadi apabila misalnya saya ingin mengekspor barang, ya, saya harus memastikan bahwa importir dari negara lain itu sudah membuat perjanjian dengan bank tertentu berupa letter of credit, gitu ya. Nanti apabila barang sudah sampai di tempat, kemudian bank sebagai perantara kemudian memberitahukan saya bahwa ini sudah ada titipan uangnya dan silahkan diambil, semuanya sudah sesuai, gitu ya. Nah, begitulah keadaannya apabila jual beli itu dilakukan antar bank ya. Nah, jadi kita bisa berikan pengertian bahwa letter of credit ya atau LC ya, itu adalah jaminan tertulis dari sebuah bank pada penjual, seller gitu ya, atas permintaan buyer atau pembeli untuk melakukan membayar, mengakses, menegosiasikan wesel hingga jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya ya di dalam dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu. Dan Anda dapat belajar tentang surat-surat berharga tidak hanya saja berdasarkan perkuliahan kita ya, karena bentuk-bentuk derivatif itu akan sesuai dengan perkembangan transaksi bisnis dimanapun berada, maka pasti akan muncul terbitan-terbitan baru sebagai surat berharga yang nanti akan Anda kenal di tahun-tahun berikutnya, begitu ya. Nah, ada lagi misalnya surat berharga yang termasuk surat berharga walaupun tidak dapat diperjualbelikan di pasar modal seperti polis asuransi, karena memang surat-surat semacam itu ya dapat dinilai dengan uang. Jadi inti dari perbedaan surat berharga dengan surat yang memiliki harga adalah surat berharga dapat dialihkan dan memiliki nilai uang, sedangkan surat yang memiliki harga adalah surat berharga secara individual tetapi tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan. Demikian perkuliahan kita, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi untuk Anda dalam belajar hukum bisnis sebagai spesialisasi dari hukum dagang dan menjadi pilihan profesi bagi Anda setelah lulus menjadi sarjana hukum. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.